Assalamualaikum. Ayo siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua anak-anak? Baik. Sehat, kuat, semangat, cerdas. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, masuk semuanya kan? Masuk. Alhamdulillah kita semua masuk. Pada hari ini kita akan belajar fikih, melanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu kita belajar manfaat zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Masih ada yang ingat apa manfaat sedekah tadi? Manfaat zakat, manfaat infak. Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, 100. Ada lagi? Iya, Putri Naria. Membantu orang yang kesusahan. Betul juga. Selanjutnya pada hari ini kita akan memasuki pelajaran apa keutamaan mengamalkan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Ada yang tahu mengamalkan itu bagaimana? Belum, kita pelajari ya. Muatan pelajaran, kompetensi dasar menganalisa ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian tujuan pembelajaran, siswa dapat menerima ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Siswa dapat menunjukkan ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah dengan baik. Yang kelima, siswa dapat menganalisis ketentuan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. 1, 2, 3. Kita nyanyi bersama. Ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, walatakun minal irman, inhatu ya lal watan, Indonesia biladi anta unwanu fahoma kullu mayatika yauma tahimai ya ko imama kullu mayatika yauma tahimai yalqa imama. 8 asnaf nerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikab, 6 harim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, dalam nyanyi tadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang kita akan menonton. Tulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah 1, Pak. Dok,
Kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Hmm, hmm, hmm. Makan lagi ah. Duh, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samil. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Hah? Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu, syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Hei, tunggu! Hei, bayar dulu baksonya! Hei! Ini sih lebih dari cukup untuk membayar sisa dosanya. Ya udah, lepaskan dia. Beruntunglah, berkat sedekah yang menjadi cariah bagimu, akhirnya kamu terbebas dari siksaanmu. Hah? Benarkah? Wasik! Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dah, itu pahala jariah. Kalau kita sedekah kepada orang lain, apalagi ke masjid ya, berinfak, kita infak ke masjid. Selagi masjid itu masih dapat digunakan, maka sampai kita mati pun masih mengalir pahalanya. Seperti yang contohkan tadi. Ketika gambar tadi, video tadi dia disiksa, siapa yang menolong? Amal jariahnya. Sekarang kita membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian kita membuat pertanyaan atau membuat masalah. Kemudian dikumpulkan dalam satu kelompok, dibuat bola yang besar. Kemudian nanti kita lemparkan kepada kelompok yang lain. Sekarang kita buat kelompok seperti yang kemarin. Imam sini, Imam. Siap? Ibu bagikan. Tidak ada yang tidak membaca. Siapkan kertas, lembar kertas buku kalian masing-masing yang kosong untuk membuat pertanyaan. 1 orang 1. Baru dikumpulkan dalam kelompok. Kelompoknya ada 5, berarti 5. Nanti kalau sudah kamu gulung seperti bola dalam kertas ini.
Munfik. Munfik Munfik adalah orang orang yang memiliki. harta berlebih. Iya. Syarat munfik adalah orang yang memiliki harta berlebih. Ya. Zakat, infak, sedekah. Mengamalkan zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Yang pertama kita harus tahu hukumnya. Kita tahu dasarnya. Apa dasarnya? Zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Setelah itu kita tahu apa hukumnya. Zakat apa hukumnya? Wajib. Infak hukumnya sunnah. Sedekah hukumnya sunnah. Sudah tahu kita hukumnya, tahu dasarnya. Sekarang syarat. Ya, zakat fitrah apa syaratnya? Orang yang mampu. Orang yang mampu, orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Infak. Infak bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu berhak mengeluarkan infak. Dan infak ini ada yang namanya sedekah jariyah. Infak termasuk sedekah jariyah sampai nanti kita meninggal masih mengalir amal jariyahnya. Yang ketiga sedekah. Ya. Orang yang berhak menerima sedekah itu fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Siapa yang berhak bersedekah? Orang-orang yang mampu. Bagaimana orang yang nggak mampu dia ingin bersedekah? Boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Ya. Sedekah diberikan kepada orang fakir, miskin, dan yang membutuhkan. Kepada kedua orang tua kita, bolehkah kita sedekah? Boleh. Kepada adik kita sedekah boleh? Boleh. Kepada anak yatim kita sedekah boleh? Boleh. Kepada tetangga kita boleh kita sedekah? Boleh. Kemudian barang yang kita berikan. Zakat, barangnya apa yang kita berikan? Makanan pokok, yaitu apa? Beras. Infak, apa yang kita berikan? Berupa harta. Ya, berupa harta. Sedekah apa yang diberikan? Barang banyak kalau sedekah. Sedekah ini bisa harta yang kita keluarkan. Bisa juga apa? Kalau kita nggak punya harta apa? Kita nggak punya harta yang kita berikan. Senyuman. Boleh kita berikan senyuman. Kita ketemu orang tua, ketemu bapak dan ibu guru, senyum. Nggak boleh merengut. Selanjutnya, tadi nggak punya harta, bisa senyuman. Nggak bisa itu, dengan apa? Doa. Tenaga, apa lagi? Senyuman. Banyak yang dapat kita lakukan untuk bersedekah. Paham? Pikiran, ide bisa kita salurkan untuk sedekah. Paham? Kemudian yang menerima tadi yang mengeluarkan tadi orangnya. Kalau zakat orang yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun berhak mengeluarkan zakat fitrah. Kalau infak orang yang lebih mampu. Kalau sedekah orang yang mampu ataupun kepada siapa aja boleh bayar atau mengeluarkan sedekah. Sekarang yang menerima zakat, siapa yang menerima? Ada 8 asnaf. Coba
Sebutkan. Apalagi? Harim? Fisabilillah. Ibnu Sabil. Untuk mencapai kesempurnaan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala perlu adanya pengelolaan zakat fitrah, infak dan sedekah. Pengelolaan zakat fitrah, infak dan sedekah bisa langsung kita berikan kepada panitia zakat. Kemana panitia zakat kalau di tempat kita? Di musola atau di masjid. Namanya amil zakat. Ada yang namanya badan amil zakat, itu disingkat menjadi basis. Ya, basis. Ya, badan amil zakat dan sedekah dinamakan basis. Apa tadi? Badan amil zakat sedekah disebut basis. Lanjut. Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama disebut lazisnu. Lazisnu. Ya. Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama disingkat menjadi lazisnu. Yang ketiga, lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah disebut lazismu. Lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah disebut lazismu. Lanjutnya, kalau kita tidak bisa menyalurkan ke situ, maka kita boleh menyalurkan langsung kepada yang menerima. Siapa yang kamu tuju? Oh, si A itu nggak punya apa-apa, boleh saya kasihkan langsung kepada yang bersangkutan, baik zakat, infak dan sedekah. Nah, sebelum soal, Ibu simpulkan. 3. Sedekah. Sedekah hukumnya sunnah. Sifatnya umum, kepada siapa aja kita boleh sedekah. Dan kepada siapa aja boleh menerima sedekah. Bisa dipahami? Sekarang buka halaman yang terakhir. Kerjakan nomor 1 dan 2. Dibaca, dikerjakan. Langsung aja dilingkar. Ini ngapa dua-dua sayang? 1 aja kamu pilih. Dah semua, kalau sudah kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing seperti tadi. Kembali ke tempat. Ya, Pandi ya. Kalau masih semangat, Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Ngantarnya Sabtu. Kayak kemarin, kemudian ada pilihan ganda 1 sampai 4 ya. Kamu kerjakan di rumah. Ibu bagikan untuk dikerjakan di rumah. Tugas di rumah ya. Sampai sini baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita boleh istirahat.